Halo, saya Aji Bayu Kinanto dari Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan Bengkulu. Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan Bengkulu mempunyai tugas melaksanakan perencanaan dan penyiapan teknis, pelaksanaan, pemantauan, dan evaluasi pembangunan sarana dan prasarana pemukiman, pengelolaan informasi pelaksanaan pembangunan permukiman, penanggulangan pasca bencana, dan fasilitasi serah terima aset. Nah, di BPBPK Bengkulu ini dikepalai oleh seorang kepala balai dan di bawahnya terdapat dua kasih, yaitu kasih wilayah 1 dan kasih wilayah 2, satu satker, serta ada 6 PPK. Di Balai Penataan Bangunan Prasarana dan Kawasan Bengkulu, saya sebagai analis pengelolaan keuangan APBN ahli pertama. Nah, di sana saya memiliki peran dan tanggung jawab, yaitu mengolah data transaksi keuangan, mengolah data dokumen pendukung laporan keuangan, mendokumentasikan dan mengarsipkan setiap transaksi keuangan, melaksanakan monitoring dan evaluasi penyusunan laporan keuangan, menyusun ringkasan temuan dan rencana tindak lanjut atas temuan pada laporan keuangan. Nah, di sini saya juga memiliki standar pelayanan, yaitu terciptanya akutabilitas laporan keuangan serta ketepatan waktu dalam penyampaian laporan keuangan. Nah, lalu bagaimana tugas Anda berkontribusi pada tujuan besar instansi? Yang pertama, menjamin efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran. Melalui analisis efisiensi dan efektivitas pembayaran serta belanja, analis APBN membantu memastikan bahwa dana negara digunakan secara optimal dan sesuai tepat dengan sasaran. Yang kedua, meningkatkan transparansi dan akuntabilitas keuangan. Dengan menyusun analisis transparansi, keterbukaan, dan kompetisi dalam pembayaran belanja, analis keuangan APBN mendukung prinsip good governance dan mencegah potensi penyimpangan. Ketiga, mendukung perencanaan dan pengendalian anggaran. Nah, tugas seperti menyusun analisis rencana pelaksanaan kegiatan, penarikan dana, dan pengendalian perikatan membantu instansi dalam merancang dan mengendalikan pelaksanaan anggaran secara tepat waktu sesuai dengan regulasi. Keempat, memastikan kualitas laporan keuangan. Melalui rekonsiliasi, pengolahan data, penyusunan laporan keuangan, serta tindak lanjut atas temuan, analis APBN berperan dalam menjaga integritas laporan keuangan instansi. Kemudian Smart ASN yang sudah dijalankan, yaitu yang pertama adalah integritas, di mana menjaga akurasi dan kejujuran dalam analisis keuangan negara, serta menolak intervensi yang bertentangan dengan prinsip akuntabilitas dan transparansi. Yang kedua yaitu profesionalisme, menguasai regulasi pengelolaan APBN dan sistem keuangan seperti Sakti maupun OSPAN. Kemudian mampu menyusun analisis belanja dan pembayaran yang mendalam dan berbasis data. Yang ketiga yaitu kompetensi digital, memanfaatkan teknologi untuk menyusun laporan keuangan yang cepat dan akurat serta mengembangkan dashboard monitoring realisasi anggaran berbasis data visual. Kemudian hal yang perlu ditingkatkan yaitu pertama adalah penguatan kompetensi teknis, pemahaman mendalam terhadap regulasi keuangan negara seperti UU APBN, peraturan Menteri Keuangan, dan peraturan teknis lainnya. Yang kedua adalah literasi digital dan inovasi, menguasai teknologi pendukung kerja seperti automatisasi laporan keuangan dan digitalisasi proses kerja. Yang ketiga yaitu kolaborasi, berperan aktif dalam tim lintas fungsi seperti tim evaluasi atau reformasi birokrasi. Kemudian, hal yang dilakukan untuk meningkatkan kinerja layanan yaitu pertama, cepat tanggap dan responsif terhadap pertanyaan atau permintaan dari satuan kerja atau unit lain. Yang kedua, tidak menunda-nunda pekerjaan serta memberikan kualitas pekerjaan terbaik. Yang ketiga, bangun kerjasama lintas unit agar proses pengelolaan keuangan anggaran lebih terintegritas dan efisien. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan sebagai Jakung Analis Pengelolaan Keuangan APBN. Sekian dan terima kasih.